Makanya jiwa yang penuh dengan ketakutan, ya, perhatikan. Dia akhirnya, ya, memerintahkan sel-sel dalam tubuh kita secara fisik untuk menghasilkan hormon-hormon yang merugikan tubuh. Yang disebut dengan hormon kortisol, adrenalin. Itu hormon-hormon yang sangat berbahaya. Karena hormon itu bisa melemahkan tubuh, menghilangkan daya imunisasi dari tubuh itu sendiri. Jadi sebetulnya, ya, tidak perlu, ya, kita itu disuntik, ya, imunisasi kalau hidupnya benar. Karena tubuh ini pabrik kimia yang paling sempurna. Di tubuh ini sudah ada berbagai macam pabrik kimia, ya, obat-obatan yang dibutuhkan buat tubuh. Ya, ada banyak sekali hormon-hormon yang bagus buat meningkatkan daya imun tubuh kita. Ada endorfin, serotonin, ya, dopamin, oksitoksin, ya, ada dimetiltriptanin, macam-macam itu namanya. Nah, hormon-hormon itu hanya bisa diproduksi apabila kita sudah terbebas dari rasa takut. Ya, dari kecil kan kita diajarkan takut, betul nggak? Ya, kita sekolah takut bertanya karena takut salah. Sampai sekarang itu saya lihat, ya, di perguruan tinggi, saya mengajar 35 tahun, mahasiswa itu, ya, kayak tidak punya mulut, diam aja. Dosen bicara terus, dia hanya mencatat apa yang diomongkan dosen. Jadi pembelajaran itu jadinya satu arah. Bahkan ada yang tidak mengerti pun takut bertanya. Karena barangkali dari kecil sudah diajarkan yang namanya guru, dosen, itu dikonsepsikan oleh pikiran sebagai orang yang menakutkan. Karena suka marah, ya, suka menghakimi. Jadi ada juga, ya, ini pelajaran buat para pendidik, gimana caranya supaya, ya, para pendidik itu tidak tampil sebagai sosok yang menakutkan, serem. Bayangkan, ya, anak-anak pergi ke sekolah, ya, harus ketemu dengan sosok yang menakutkan. Kan itu sudah memproduksi stres, itu sudah memproduksi hormon-hormon yang berbahaya. Tambah lagi, belajar agama pun isinya ancaman yang menakutkan. Bahkan Tuhan pun, ya, diciptakan sebagai sosok yang menakutkan, yang tukang menyiksa, tukang mengazab, ya. Kalau kamu bikin kesalahan, maka kamu akan diazab oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang itu digeser, ya, sebagai sosok yang menakutkan demi untuk, ya, meluluh lantahkan, ya, daya kritis dari para pembelajar. Ya, saya mengalami itu, ya. Ketika saya belajar agama dulu, ya, banyak sekali di otak saya pertanyaan. Dan setiap saya bertanya bukan dijawab atau jujur bahwa dia tidak tahu. Yang terjadi malah saya dihakimi, disebut murtad, disebut kafir, ya, macam-macam itu julukan pada saya. Cuman karena ingin bertanya, cuma bertanya yang sederhana aja. Ya, dulu saya tanya sama orang tua saya, kenapa sih orang-orang harus pergi ke tempat yang jauh untuk ketemu Tuhan? Padahal di Quran kan katanya Tuhan bersama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Malah disebut murtad, disebut kafir. Jadi serem kan? Banyak hal yang kemudian membuat kita jadi takut. Akhirnya mau belajar hal baru, takut. Takut apa? Takut sesat. Makanya lihat orang yang takut sesat. Sesat aja selamanya. Tapi orang yang berani tersesat, dia tidak akan pernah tersesat. Makanya kalau di kami itu, ya, di Sunda, di Parahyangan, ada pepatah leluhur kami, ya, hirup teh sing panggih jeung elmu panemu jampe pamake. Susah ya menerjemahkannya. Pokoknya ginilah kasarnya, hidup itu harus bertemu dengan ilmu yang ditemukan oleh diri kita sendiri. Jadi ilmu itu bukan apa kata kitab, apa kata buku, apa kata orang, ya. Ilmu yang sebenarnya itu ilmu panemu. Jadi ilmu yang ditemukan oleh pengalaman pribadi kita. Nah, kalau kita takut untuk belajar hal baru, ini tidak tercapai nih peribahasa ini. Ilmu panemuna tidak akan sampai. Apalagi jampe pamake. Jampe pamake artinya apa? Ilmu yang sudah ditemukan itu harus menjadi prinsip hidup yang dipakai dalam hidup, ya. Jampe pamake. Jampe itu kalau bahasa Indonesianya doa lah gitu. Karena doa yang sebenarnya sebetulnya bukan kata-kata, bukan permintaan yang diajukan kepada Tuhan, tapi doa itu adalah getaran batin kita sendiri, ya. Itu yang disebut dengan getar batin. Nah, dalam bahasa asing disebutnya vibrasi, frekuensi, energi, kan begitu. Dan kita itu, ya, tidak paham yang disampaikan oleh orang tua.
Aranjeun teh sing eling, sing waspada. Dalam bahasa Jawa, eling lan waspodo. Eling itu apa sih? Eling itu dimensi pikiran. Waspada dimensi perasaan. Karena pikiran dan perasaan ini dua alat yang disediakan Tuhan supaya kita bisa menjadi seorang kreator yang bisa menciptakan kehidupan kita. Jadi kehidupan kita saat ini yang dipanen oleh kita itu bergantung kepada tingkat elingnya, pikiran, tingkat waspadanya, perasaan. Ini kalau diungkap lebih dalam lagi, waduh, jadi luar biasa. Itu jadi jampe pamake. Artinya ilmu itu bukan dikoleksi di otak menjadi hafalan, tetapi ilmu itu dipakai. Sehingga ketika kita menerapkan ilmu, kita mendapatkan manfaat. Kapan? Ya sekarang. Paham sampai sini? Nah, makanya kita ini jadi para penakut nih. Takut gagal, betul? Ya, takut tidak diakui, takut tidak dicintai, takut ditolak. Banyak itu daftar takut. Ya, ini kalau saya tanya orang-orang di sini, itu takutnya banyak itu. Nah, ujung-ujungnya malah takut kematian. Padahal itu sudah kepastian. Makanya orang yang belum menemukan rahasia kematian, dia juga tidak akan pernah menemukan rahasia kehidupan. Ulangi ya, orang yang belum menemukan rahasia kematian tidak akan pernah menemukan rahasia kehidupan. Makanya coba lihat ya, hidup takut, mati takut. Makanya hidupnya jadi setengah mati. Ya, nggak jelas yang dicari apa. Tidak jelas yang dicarinya apa. Paham ya? Nah, jadi ketakutan itu dari mana? Ketakutan itu sebetulnya adalah fraksi mental kita. Karena kita masih dikuasai oleh pikiran. Karena kesadaran kita tidak berdaya sama sekali. Coba aja orang yang takut. Mau dagang takut rugi. Kan nggak maju-maju. Betul nggak? Mau kuliah takut tidak lulus. Kan jadinya nggak sekolah. Orang tua mau nyekolahkan anak takut nggak ada biaya. Kan anaknya jadi nggak jadi siapa-siapa. Ini adalah racun yang lebih berbahaya dan sangat mematikan dibandingkan racun-racun yang lain. Makanya ketakutan ini harus segera dibasmi. Makanya banyak orang yang mengajarkan mindfulness, olah nafas, mengajarkan the power of now, hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu adalah teknik-teknik meditatif yang digunakan oleh orang-orang yang sudah sukses untuk membasmi segala ketakutan. Dan ketakutan itu pasti tentang masa depan. Padahal masa depan itu tidak ada masa depan itu. Kalaupun besok kita masih hidup, akan diperlakukan sebagai saat ini. Dan yang ditakutkan oleh pikiran ini, bahkan jauh melampaui kenyataan. Mau pergi takut macet, padahal cuma di pikiran. Kan can ini, kan belum pergi. Betul nggak? Belum pergi sudah takut. Nah ini tidak akan menemukan ilmu panemu jampe pamake. Akhirnya yang hidup hanya mengulang-ulang penderitaan yang sama. Betah banget ya hidup di situasi yang seperti itu. Udah jelas setiap hari menciptakan neraka, tapi betah di situ. Banyak gak yang masih takut? Banyak. Dulu tidak bersama-sama dengan siapapun. Kita membangun keterikatan dengan pasangan, keterikatan dengan teman, keterikatan dengan pekerjaan. Padahal dulu kita tidak punya keterikatan pada apapun. Jadinya kita jadi takut. Nah, racun ketakutan ini sekarang ini jangan-jangan sudah begitu mendominasi diri kita. Bapak Ibu ya, kenapa bajunya begini? Takut. Kalau bajunya nggak gini, takut masuk neraka. Itu kan ketakutan. Jadi setiap hari kita terus memproduksi hormon-hormon yang berbahaya. Makanya muncul berbagai macam penyakit, kanker, tumor. Itu sebetulnya karena diberi nutrisi. Nutrisinya adalah rasa takut itu. Mau ketemu dengan saya, takut. Ya, kenapa? Karena banyak yang bilang, kalau Saiful Karim ini kayak penjahat gitu ya. Penyebar ajaran sesat. Itu orang yang ngomong gitu takut. Ketemu saya juga belum. Diskusi dengan saya juga belum. Kenal saya juga enggak. Tiba-tiba aja menghakimi. Menyebarkan virus baru. Bapak Ibu, bahaya mana? Virus atau takut virus? Gagal atau takut gagal? Sakit atau takut sakit? Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini.
Justru yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Kan tadi saya tanya, bahaya mana? Virus atau takut virus? Virus itu asalnya nggak apa-apa. Coba orang yang takut ya virus, misalkan takut virus flu. Asalnya virus itu netral aja, nggak apa-apa. Tapi karena dia takut flu, ya dekat orang takut. Betul nggak? Ketemu orang takut. Akhirnya nyumpak aja di rumah, tetap aja kena flu. Mau salaman takut. Betul nggak? Iya. Mau duduk, jangan-jangan ini bekas orang yang flu. Takut lagi. Akhirnya terus dihantui rasa takut. Nah, akibatnya apa? Hormon-hormon yang tidak produktif itu hadir. Dan itu melemahkan tubuh. Ketika tubuhnya lemah, datang tuh virus. Yang asalnya virus itu nggak ngapa-ngapain, itu jadi berbahaya. Ada nggak di sini yang takut gagal? Ada nggak yang takut tidak berhasil? Ada nggak yang takut ditinggal pasangan? Makin takut makin ditinggalkan. Karena ternyata ketakutan itu pada dasarnya adalah energi. Tapi energi ya yang berasal dari kesadaran yang sangat rendah. Itu kata David Hawkins. Makanya kalau kita ingin hidup ini ya, ingin hidup ini mulai berubah, kita harus punya dulu nilai logaritma 200 yang namanya keberanian. Makanya keberanian itu nilainya 200. Nah, di atas 200 ke atas, mulailah di situ kita belajar wisdom, namanya kebijaksanaan. Di bawah 200 kita masuk dalam kelompok reptilian, ya, reptil. Makanya hidup itu hanya digunakan untuk bertahan hidup, boro-boro bermanfaat buat kehidupan. Ini wajah-wajah takut semua. Belum lagi Allah Tuhan pun setiap hari dikonsepsikan sebagai sosok yang menakutkan. Dia menciptakan neraka, apinya menyala-nyala dan dimasukkan ke sana. Udah gitu, ya, dipukul, hancur. Utuh lagi, pukul, hancur, utuh lagi. Kan itu sebenarnya bahasa simbolik yang salah disampaikan. Neraka itu memang abadi. Coba perhatikan. Lihat saya semuanya. Orang perasaannya buruk. Dia menghasilkan kejadian yang buruk. Lihat saya. Ini kejadian buruk menambah perasaan buruk gak sama perasaan? Perasaan tambah buruk. Nah, karena perasaan tambah buruk, kejadian yang ada tambah buruk lagi. Ini kejadian yang tambah buruk. Ada efek gak pada perasaan? Perasaan tambah buruk lagi. Datang lagi kejadian yang lebih buruk lagi. Itulah khalidina fiha. Maka kita terjebak di dalam neraka ciptaan kita sendiri. Diciptakan oleh kita penciptanya. Coba sekarang, perasaannya baik. Walaupun situasi di luar tidak begitu baik. Yang datang, yang baik. Nah, yang baik menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Nah, kejadian yang lebih baik lagi ini menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Khalidina fiha. Makanya setiap ada kata jannah, itu pasti abadi. Setiap ada neraka, abadi. Silakan. Kita mau tinggal di keabadian yang mana? Makanya, penderitaan itu ternyata berbatas. Tapi kebahagiaan tidak berbatas. Hebat ya Allah. Penderitaan itu berbatas. Bahkan saat seseorang mengalami titik terendah dari penderitaan hidupnya, bisa jadi titik itu adalah titik kebangkitan dia. Tapi kalau kebahagiaan itu tanpa batas. Hebat Allah itu. Tidak menciptakan penderitaan yang tanpa batas. Jadi kalau yang menderita terus itu, ya silahkan teliti di mana sebetulnya letaknya. Ya, itu. Masih ada yang takut mati? Orang yang takut mati pasti takut hidup. Pasti itu. Makanya coba lihat hidupnya. Hanya untuk mempertahankan supaya bisa makan dan bertahan hidup saja. Hidupnya itu banting tulang. Tulangnya jadi banting-banting. Karena tidak mengerti rahasia hidup. Mau membebaskan diri dari virus ketakutan itu. Yes. Yuk, mulailah jadi orang berani. Ya, orang yang takut-takut tapi tetap melakukan itu sudah berani. Jadi berani itu ya, walaupun takut-takut tapi tetap melakukan, itu berani. Orang berani itu bukan tidak bebas dari takut. Cuman dia berani melakukan walaupun takut-takut. Itu lama-kelamaan jadi berani. Coba mulai belajar hal baru. Mulai mengubah sudut pandang lama yang usang, yang sudah tidak berguna lagi. Udah jelas hidupmu cuma gitu-gitu aja. Masih saja diam di situ. Ini adalah keanehan ya. Nah, oleh karena itu maka ya
Virus yang realitas biologis yang saya sebut tadi itu hanya punya kemampuan mematikan fisik. Tapi virus ketakutan itu punya kemampuan dua. Pertama menghancurkan fisik, yang kedua menghancurkan jiwa. Nah, oleh karena itu hari ini kajiannya tentang kematian. Makanya saya beri judul kajiannya, Liang Lahat adalah guru yang paling jujur. Kenapa? Mari kita lihat. Bapak Ibu, ini yang pertama nih gambar apa? Yang paling ujung sana. Liang Lahat. Padahal saya itu sebetulnya gali itu buat nanam pisang. So tahu aja. Ya, yang jelas itu memang tanah yang sudah digali, ya, 1 meter kali 2 meter, tipe 21, ya, itu rumah tipe SSSSSSS, ya, rumah yang sangat sempit, selonjor saja susah. Ada yang punya rumah tipe 21 nggak sih? 21 meter, ya, anaknya 11. Anak pertama pengen tidurnya madep ke sana, anak kedua pengen madep ke sana, nggak bisa, harus ente peda, ya, karena rumahnya sempit, ya kan? Itu. Tapi betah juga di situ, karena takdir. Seolah-olah kemiskinan itu dari Tuhan, gitu. Padahal kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin, karena perasaannya miskin terus. Diajak bisnis takut, gitu. Diajak untuk mengubah nasib takut, diajak untuk belajar hal baru takut. Mengubah sudut pandang, takut. Ya udah, selamat takut. Makanya ketakutan itu virus, ya, mematikan segalanya. Ada nggak yang orang kalau jalan-jalan menyebut, oh ini tanah saya? Ada nggak gitu? Ini kebun saya? Ada nggak gitu? Ya? Nggak kebalik itu? Kata tanah itu bukannya kamu milik saya. Ini orang mengatakan tanah ini milik dia berapa tahun itu? Paling 60 tahun. Apalagi sudah lewat 55. Itu namanya umur gogo itu. Gocap go. 55 itu gogo itu. Gocap go, siap-siap itu. Biasanya kalau udah 55 itu udah mulai kelihatan tuh perubahannya. Jalan mulai miring, ya kan? Ya toh? Ya, gigi sudah mulai habis, kan gitu. Telinga sudah mulai budak, ya toh? Penglihatan sudah mulai rabun. Dulu masih muda diantar perawan, sekarang yang ngantar perawat. Dulu kalau masih muda kemana-mana selalu bawa minyak wangi, harum. Kalau dia lewat, luar biasa. Sekarang kalau dia lewat, minyak angin, balsem. Itu? Iya. Masih muda mimpinya basah. Sekarang kentut basah. Itu gogo itu ya. Gocap go. Ini apalagi ya, banyak rasa takut. Jadi belum nyampe 55, gocap go, ya sudah kelihatan. Layu. Layu sebelum modar. Makanya coba, orang yang banyak takutnya itu, sel-selnya itu matinya cepat sekali. Karena tubuhnya setiap hari memproduksi hormon-hormon yang buruk. Jantung berdebar-debar, ya, mulai bengek, ya kan? Iya, napas pendek, ya. Jalan pegel-pegel, baru jalan sedikit capek. Apalagi setiap hari bekerja, melakukan pekerjaan yang dia tidak suka. Apalagi ketika bekerja, takut. Saya sering tanya tuh orang-orang yang kerja, dulu teman-teman saya. Kamu kenapa kerja? Kalau saya nggak kerja, saya tidak bisa makan. Kalau saya nggak kerja, anak saya makan dari mana? Saya kalau nggak kerja, saya nggak punya rumah. Kalau saya nggak kerja, cicilan bayarnya siapa? Jadi kesimpulannya dia bekerja, karena digerakkan oleh rasa takut. Makanya karena digerakkan rasa takut, yang datang setiap hari itu ketakutan. Takut gak cukup bayarannya, takut gak cukup gajinya, takut gak punya beras. Ya, mau makan di restoran aja, ya. Waktu ambil menu masih gagah. Buka lagi halaman berikutnya. Murah. Betul nggak? Terakhir pesannya udah teh tawar aja. Ya agak mewah karena teh tawarnya dingin. Karena yang panas kan dengan yang dingin lebih mahal yang dingin. Makanya ada orang lagi minum kopi panas, langsung panas-panas diminum.
Begitu ditanya, kenapa cepat-cepat minum kopinya? Takut keburu dingin. Karena dingin itu biasanya lebih mahal. Mau piknik, bekal. Itu bekalnya nggak karu-karuan, mulai dari bekal makanan sampai bekal tiker, ya kan? Orang tidur di hotel, dia tidurnya di hutan, ya kan? Ceritanya piknik, pulang dari situ masuk angin, menceret-menceret. Orang yang takut mengeluarkan uang, lihat tuh, orang takut mengeluarkan uang. Saat mengeluarkan uang dia takut berkurang, takut tidak punya lagi uang. Lihat itu hidupnya, lihat hidupnya, tidak akan pernah berkelimpahan. Silakan buktikan omongan saya. Dan orang yang tidak takut ketika memberi aja. Karena dia cintanya besar, loss. Bahkan tidak ada syarat apapun, tidak ada keinginan untuk dapat balasan apapun. Lihat kehidupannya. Berkelimpahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena saat dia memberi, tidak ada lagi di sini ya yang menakutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak ada lagi yang menakutkan. Tidak takut berkurang. Bapak Ibu punya cicilan, waktu bayar cicilan takut nggak kebayar. Lihat orang yang takut nggak bisa bayar cicilan, susah bayarnya. Yuk sekarang, hidup kita ini digerakkan oleh apa sebetulnya? Harusnya kan digerakkan oleh Allah, bukan digerakkan oleh rasa takut. Ibu-ibu mau bisnis, buka warung. Ditanya, kenapa buka warung ibu? Kenapa jualan? Kalau saya nggak jualan, nanti nggak makan tuh. Seolah-olah yang ngasih makan tuh bukan Tuhan. Yang ngasih makan itu adalah dia sendiri, karena dia jualan. Udah sombong luar biasa itu. Udah bismillahirrahmanirrahim itu nggak dianggap itu. Padahal bacanya bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi dia melakukan apapun atas nama ketakutan, atas nama kekurangan. Mau sampai kapan kita berbohong seperti itu? Ini gambar yang kedua, gambar apa nih? Ini gambar apa? Kuburan ya, benar tuh. Ada batu nisannya. Biasa ada tulisan Kiai Haji apa gitu, Profesor Doktor apa itu ya, karena baru pulang haji, hajah apa. Tahu nggak mananya apa? Itu nama yang kamu besar-besarkan, itu cuma berakhir di situ, di batu nisan. Status sosial yang kamu besar-besarkan berakhir di situ. Jenderal apa, selesai di situ, di batu nisan. Tapi dari batu nisan ke bawah tidak ada perbedaan, tidak ada gelar, tidak ada baju, tidak ada pesta. Baju kita semuanya sama dan tidak membawa apa-apa. Yes, itulah liang lahat sebagai guru yang paling jujur. Tapi banyak sampai sekarang ya, yang terus ya ingin dengan segala keserakahannya, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya begitu, sampai tidak sadar kalau segala sesuatu pasti berubah dan pasti akan berakhir. Yang ini gambar apa, nomor 3? Ini ada keranda mayat ya, ini orang sedang gali kubur, keranda mayatnya sudah siap. Yang ini nomor 4 yang bawah, gambar apa? Gambar orang bawa keranda. Ada mayatnya nggak di dalam? Nggak tahu. Tapi Bapak Ibu akan ngisi itu nggak nanti? Siapa yang tidak akan ngisi itu? Acungkan tangan. Sengaja saya tampilkan gambar-gambar itu. Yang bawah tuh sudah masuk ke dalam kubur tuh, dikuburkan oleh orang-orang yang dicintai. Ternyata orang-orang yang cinta pada kita juga akhirnya menguburkan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan pasti kalau kita diantarkan ke kuburan, pasti diantarkan oleh orang-orang yang mencintai kita. Betul? Ya. Diantarkan. Kalau suami yang meninggal, pasti istrinya ikut ke kuburan. Betul? Ikut kan? Ngebuang. Ya kan? Iya. 1 detik setelah kematian, nama kita pun tidak ada lagi. Gelar kita nggak ada lagi. Harta yang dibangga-banggakan tidak di tangan kita lagi. Langsung berpindah tangan. Dan nama kita saat itu pun berubah menjadi almarhum, almarhumah. Tidak ada orang nengok orang mati masih pakai nama. Ya, nggak ada. Yang ditanya, di mana almarhum, di mana almarhumah? Jenazahnya ditaruh di mana tuh? Namanya udah lain, udah lepas semua kebanggaan itu, tidak ada lagi. Yes, oke. Nah, yang ini gambar tabur bunga. Kira-kira kalau yang bunganya banyak, itu sampai setumpuk, sampai seluruh toko di kabupaten dibeli bunganya, kemudian pakai nabur, itu selamat kira-kira?
Udah nggak ngaruh. Mau tabur bunganya satu truk, mau satu pohon, nggak ngaruh. Betul nggak? Bapak Ibu, semuanya pasti meninggalkan? Yes. Mati apa meninggal? Jawab dong. Mati apa meninggal? Meninggalkan apa? Iya. Nah, dari sekarang aja ngajinya udah nggak bener. Kenapa ibu bapak melakukan kebaikan? Untuk bekal di akhirat. Padahal untuk meninggal. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang bawa bekal banyak, yang bisa meninggalkan sebanyak-banyaknya tanpa sedikit pun kemelekatan. Mau meninggalkan apa Bapak Ibu? Kenangan yang indah? Memang ada yang dikenang orang dari Bapak Ibu? Hah? Anak-anak aja. Bahkan kemarin tuh di Jelekong kaget itu. Ada ibu-ibu yang ditanya sama saya, gimana kalau suaminya mati? Alhamdulillah. Saking keselnya itu sama suami. Oke, yuk Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang. Jadi kita pasti mati? Yes? Oke. Baik, kalau kita pasti mati, yuk kita baca ayat ini. Nanti Bapak Ibu di rumah baca Al-Waqiah mulai ayat 75 ya sampai ayat 85. Baca nanti 10 ayat aja, ya. Kalau bergetar seluruh sel dalam tubuh kita, itu tandanya dapat hidayah. Kalau baca ini gak ada getaran sama sekali, malah ketawa-ketawa, ya sudah, kamu mungkin termasuk orang yang sudah terkunci itu, ya, qalbunya. Itu yang dikatakan di Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim gisawatu wa lahum adzabun alim. Barangkali termasuk yang itu. Yuk sekarang kita mulai. Surat yang ke-75 dari surat Al-Waqiah mengatakan, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Hati-hati ya, karena banyak yang menerjemahkan ayat ini nujum jadi Al-Quran. Saya bingung ya. Ada yang menerjemahkan, maka aku bersumpah dengan masa turunnya Al-Quran. Padahal nujum, nggak ada kata-kata Quran di situ. Nujum itu artinya bintang, Bapak Ibu. Maka ada Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Oke, saya jelaskan dulu bintang. Matahari bintang bukan? Nah, matahari itu salah satu contoh dari bintang. Jadi matahari itu bintang. Ya, setiap bintang di semesta ini punya satelitnya, punya planet-planet yang mengitarinya untuk menyeimbangkan dirinya. Nih, matahari yang menyinari bumi ini, dia punya planet. Ada Venus, Merkurius, ya, Saturnus, ya kan? Ada Jupiter, ada Mars, ada bumi. Ini namanya planet-planet. Nah, setiap planet itu punya satelitnya sendiri-sendiri. Nah, kayak bumi kita punya satelitnya, namanya bulan. Jadi setiap planet punya satelit sendiri-sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan, ya, gravitasinya. Nah, kalau saya jelaskan keseimbangan gravitasi itu apa, nanti pusing Bapak Ibu, belum pernah belajar. Ya, pernah sekolah, cuman kan dulu yang penting lulus, ya. Oke, nggak apa-apa, ya. Jadi matahari itu bintang bukan? Bintang, ya. Makanya bintang itu adalah sumber cahaya sebetulnya. Nah, bintang yang jauh dari bumi, jaraknya ribuan tahun cahaya, itu sebetulnya tidak terasa panasnya ke sini, saking jauhnya. Makanya sampai di sini cuman kelap-kelip, gitu. Makanya gambar bintang jadi seperti itu kan, ya. Segi 5, kayak belimbing, betul? Nah, padahal gambar bintang yang sebenarnya itu ya bulat, seperti bola. Cuman saking jauhnya digambarkan seperti itu, saking jauhnya. Jadi matahari bintang bukan? Yes, bintang. Nah, pernah nggak mendengar di Quran surat Al-An'am, Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Pernah nggak? Pernah. Apa yang ditemukan beliau saat mencari Tuhan? Kan ketemu bintang, betul nggak? Nah, kemudian digambarkan ketemu bulan, ketemu matahari. Padahal matahari bintang juga, betul nggak? Saya mau nanya, bintang dengan matahari gedean mana? Hah? Gedean bintang? Kan matahari bintang juga. Ada nggak bintang yang lebih besar dari matahari? Ada. Yang 1.000.000 kali matahari, itu ada. Di galaksi kita itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau Ibrahim ketemu bintang, Ibrahim ketemu bulan, Ibrahim ketemu matahari, kita jadinya seolah-olah bintang itu paling kecil. Bulan lebih besar sedikit, kan gitu. Matahari lebih besar lagi, kan gitu. Orang awam begitu, ya. Bapak Ibu awam tidak? Makanya saya tanya dulu, bintang dengan matahari gedean mana? Bintang itu ada yang besarnya lebih besar dari matahari. Jadi jangan mengatakan bintang itu kecil dan lebih besar sedikit, matahari gede banget, kan begitu? Awam bukan itu? Makanya belajar supaya nggak awam. Jangan kemudian menganggap
Oh, Ibrahim itu pertama ketemu bintang kecil dulu, ketemu bulan besar dikit, kan gitu. Ketemu matahari besar sekali. Padahal bintang ini bisa jadi lebih besar dari matahari. Matahari itu hanya salah satu dari contoh bintang kok. Apalagi bulan gak ada apa-apanya. Bulan itu cuma satelitnya planet kok. Ulangi tadi, ada matahari, ada planet nih, jejer, betul nggak? Nah, di setiap planet itu ada satelitnya. Nah, satelitnya bumi namanya bulan. Bulan itu kecil banget. Apalagi bumi, di galaksi Bima Sakti itu hanya debu kecil aja yang terapung-apung. Nah, bumi ini hanya 1/100.000 dari matahari ukurannya. Oke, jadi Ibrahim ketemu apa tadi? Bintang, terus bulan, terus matahari. Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari situ? Ini kan Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ketemunya bintang, bulan, matahari. Perhatikan saya. Jadi sebetulnya Ibrahim ini ketemu bintang seperti bintang yang Bapak Ibu lihat? Bukan. Bulan seperti yang Bapak Ibu lihat? Ketemu matahari seperti yang Bapak Ibu lihat? Jelas, bukan. Kan dari kecil juga Ibrahim sudah lihat itu. Makanya di Quran dikatakan, beliau melihatnya pun bukan di langit yang itu, di langit yang terdekat. Makanya manusia itu dari sini ke atas disebut langit. Nah, batasnya di sini, dari sini ke bawah disebutnya bumi. Makanya kalau kami di leluhur para yang membagi tubuh menjadi 3 aja. Bagian yang atas disebut benget. Bagian yang bawah disebut beteng. Batasnya disebut beheng. Ih, keren banget. Benget, beteng, beheng. Makanya di Quran ada perintah sapi betina disembelih. Disembelih itu bukan pakai pisau. Dipisahkan pembicaraannya dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Kalau mau dianggap sebagai manusia. Manusia bukan Bapak Ibu? Keula. Ya suai. Ya. Kan jelas di Quran dikatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adanu la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Disebut manusia itu kalau dia sudah bisa memahami dengan kolbu, melihat dengan kolbu, mendengar dengan kolbu. Sekarang pertanyaan dari saya, Ibu Bapak memahami dengan apa? Melihat dengan apa? Mendengar dengan apa? Kan Bapak Ibu melihat dengan mata ini, mendengar dengan telinga ini, memahami dengan pikiran ini, bukan dengan kolbu. Masih ngaku? Sedangkan di Quran, mereka yang belum memahami dengan kolbunya, mendengar dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, itu baru disebut manusia. Yang tidak bisa memahami dengan kolbunya, melihat dengan kolbunya, mendengar dengan kolbunya, dia, kata Quran, disebut ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Kenapa lebih hina? Binatang itu tidak dikasih kolbu. Kalau dia tidak bisa menggunakan, wajar. Manusia itu sudah dikasih kolbu. Kalau tidak bisa menggunakan, itu tidak wajar. Yes? Jadi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Setelah melihat itu beliau mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin." Saat itu mengatakan, saya tidak musyrik lagi. Itulah pengalaman beliau saat beliau bebas dari musyrik. Kenapa? Sudah tahu jati diri. Bintang, bulan, dan matahari. Bukan bintang yang itu, bukan bulan yang itu, bukan matahari itu. Simbol dari apa?